Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus, dan kita semua berkewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia ini, sehingga para pejuang kita berhasil meraih kemerdekaan dengan segala pengorbanannya. Berjuang melawan penjajah merupakan keharusan, karena pada dasarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang diciptakannya, terlebih manusia, menghambakan dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat di atas menjadi landasan teologis bahwa sebuah bangsa harus memiliki kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, manusia akan terus-menerus ditindas oleh manusia lain untuk mengabdi kepada kepentingan mereka demi mewujudkan ambisi dan keserakahannya. Hilangnya kemerdekaan manusia akibat penindasan dan penjajahan sesama manusia menjadikannya jauh dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah maka berjuang dengan berperang melawan penjajah agar dapat memiliki kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib hukumnya. Mereka yang gugur dalam perjuangan itu disebut para syuhada dan disediakan surga sebagai tempat terakhir yang layak. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita kembali kepada sejarah Islam, kita akan tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang tokoh agung pejuang kebebasan dan kemerdekaan. Beliau telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penghambaan kepada sesama manusia. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa di saat beliau diutus menjadi nabi dan rasul, umat manusia telah selalu jauh dari bimbingan para rasul terdahulu. Mereka menjadi hamba bagi hawa nafsunya sendiri. Mereka sesat dalam mencari arah dan tujuan hidup, dan berlaku bodoh dalam memenuhi tuntutan kerohanian, sehingga menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Golongan yang kuat bertindak sewenang-wenang dengan merebut atau merampas hak orang lain yang lemah. Golongan yang lemah terus tertindas dan terjajah. Kebodohan karena ketidaktahuan mana yang benar dan mana yang salah terus mencengkeram, sehingga zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Oleh karena itu, diutuslah Rasulullah SAW untuk memerdekakan masyarakat dari segala bentuk penjajahan, baik secara jasmani maupun rohani. Perjuangannya bermula di Mekah dan direalisasikan sepenuhnya dengan membentuk umat Islam di Madinah, yang kemudian menjadi model masyarakat Madani. Model dan strategi perjuangan beliau ini menjadi acuan dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Peringatan Hari Kemerdekaan menuntut kita untuk merenung sejenak
apakah yang telah kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan ini? Tuntutan ini telah diabadikan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian Dia menerangkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kita harus mengisi hidup ini dengan beramal dan bekerja baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Tidak ada alasan untuk mengabaikan kedua amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu kita memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini, tak ada yang lain agar kita semua senantiasa menyembah dan beribadah kepadanya. Ibadah itu sangat luas yang memungkinkan seseorang mampu beribadah 24 jam sehari. Hal ini dimungkinkan ketika memaknai ibadah sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan, perbuatan maupun sikap, lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu kebaikan. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita amal-amal kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, tidak satu amal yang bisa mendekatkan kalian ke surga melainkan aku memerintahkannya, dan tidak satu pun amal yang bisa mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur pada Allah atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai rahmat-Nya. Dengan kemerdekaan itu, kita bebas kemana saja untuk beribadah, bekerja, belajar, dan menjalani hidup yang aman dan damai. Bisa kita bayangkan betapa mengerikan dan sulitnya hidup di sebuah negara yang dilanda peperangan. Peperangan dengan latar belakang apapun, seperti perang melawan penjajah, perang saudara, konflik antar etnis dan golongan. Itu semua pasti akan sangat mengerikan. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan kemerdekaan maka keamanan lebih bermakna di dalam diri kita. Kita dapat menikmati berbagai kemakmuran, pembangunan dan kemajuan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini dan menambahkannya. Semoga pula kita mampu menunjukkan rasa cinta kita yang terus bertambah kepada agama dan negara tercinta ini. Allah telah menegaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu menaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kemerdekaan, dan terima kasih kita kepada para pejuang dan pahlawan kita yang telah berhasil meraihnya, maka tidak sepatutnya kita menyia-nyiakan nikmat dan kesempatan-kesempatan yang ada dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan cara bekerja dan belajar dengan giat membangun negeri ini. Dalam firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya,
Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat ini melandasi upaya kita bahwa setelah kemerdekaan kita capai, kita harus mengisinya dengan disiplin kerja yang tinggi dan tetap mencintai budaya bangsa sendiri. Kemerdekaan sesungguhnya bukan tujuan, tetapi merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita luhur. Bangsa Indonesia telah bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bangsa Indonesia memiliki budaya sendiri yang memungkinkan untuk tetap menjaga dan merawat negeri ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, negara Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun telah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut berserta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul waton. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan generasi-generasi berikutnya. Untuk itu, marilah sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing di masyarakat, kita isi kemerdekaan ini dengan beramal dan bekerja sebaik-baiknya, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yaitu sebuah negara yang elok di mana Allah senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya para pemimpin dan rakyatnya. Sudah pasti ampunan dan ridhonya akan kita peroleh selama kita bertauhid, yakni selama kita menyembah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang merdeka yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala nikmatihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.